Berikutnya kita akan kembali membahas soal gugurnya Serma Rahma Wahyudi di Kongo Afrika. Dari luar studio sudah ada Majen TNI Victor H. Simatupang, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Halo, selamat malam Pak Victor. Apakah sudah bisa lancar mendengarkan suara kami di studio? Sudah Mbak Dea. Selamat malam pemirsa CNN yang saya hormati. Selamat malam Pak Victor, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami sebelumnya turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita Serma Rahma Wahyudi dan juga terlukanya satu prajurit lain dalam bentrokan di Kongo. Pak Victor, sebenarnya bagaimana kronologis peristiwa tersebut? Terima kasih Mbak Dea. Panglima TNI beserta jajarannya, Kepala Staf dan jajarannya berduka cita atas gugurnya Pesan Mayor Rahma Wahyudi pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 19.30 di Beni, Kongo, yang tergabung dalam Satuan Tugas Kizi 20Q, Misi Perdamaian PBB MONUSCO. Saya, Komandan PMPP TNI, atas nama keluarga Serma Rahma Wahyudi, berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, United Nations Under-Secretary General for Peace Operation, negara sahabat Australia, Prancis, ICRC, dan segenap pejabat yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu atas semua perhatian dan ucapan baik tertulis maupun bunga duka. Semua itu adalah ucapan penghargaan kepada prajurit terbaik Indonesia yang telah mendharma baktikan dirinya kepada dunia, khususnya Indonesia. Mbak Dea, akan saya jelaskan kronologis terjadinya serangan terhadap kompi kita. Pada tanggal 22 Juni pukul 8:10 pagi waktu setempat, Serma Rahma mendapat perintah untuk melaksanakan pergeseran dan perbaikan Alberzi dari Mafifi ke Camp Halulu. Kompi TNI dengan kekuatan 12 personil dengan menggunakan satu lowbat truck membawa 2 Alberzi, 1 truk tangki air, dan 1 dump truck. Mereka melakukan perjalanan dengan pengawalan yang disiapkan oleh FIB atau Force Integrated Brigade dari Post Commander. Dalam hal ini ditugaskan Malawi Battalion. Malawi Battalion menggunakan 2 unit APC Caspier dan 1 truk logistik dengan kekuatan 20 personil. Jarak tempuh dari Mafifi ke Halulu kurang lebih 3 jam. Pukul 11 waktu setempat, konvoi tiba di Halulu dalam keadaan aman. Tim melaksanakan dropping Alberzi, logistik, dan melaksanakan perbaikan alat-alat peralatan yang rusak. Pukul 15.45, konvoi kembali ke Mafifi dengan rute semula. Namun kekuatan personil TNI menjadi 6 orang, karena 6 personil lainnya membantu perkuatan di Halulu. Dalam perjalanan kembali konvoi diembus oleh Allied Defense Forces, milisi yang melarikan diri dari Uganda. Pada paparan yang di-share kepada saya dan tim Malawi Battalion mengatakan bahwa konvoi diserang dari sebelah kiri jalan menuju Mafifi. Perlu kita ketahui, wilayah Kongo mengemudi di sebelah kanan jalan. Terjadi pertempuran jarak dekat selama lebih kurang 30 menit. Milisi menyerang seluruh konvoi dan mengakibatkan dan tim Indonesia Serma Rahma terkena tembakan pada dada dan perut, sedangkan pengemudi dump truck luka serpihan tembakan. Kendaraan kontingen Indonesia, dump truck, lowbat, dan truk tangki air merupakan soft target karena tidak anti peluru. Milisi menggunakan persenjataan AK-47 dan RPG. Dalam keadaan panik, 5 personil TNI mampu menghindar bersembunyi di antara ban truk dan parit. Mereka merayap di bawah tembakan milisi bersama-sama pengemudi dari Malawi Battalion. Pengemudi Malawi Battalion berteriak dengan menggunakan bahasa Kicewa, bahasa lokal Malawi, dan masuk ke dalam APC. Pada saat ini penghitungan personil di dalam APC. Disadari bahwa Serma Rahma belum ada pada saat itu. Kemungkinan sesaat Serma Rahma ditinggal, penjarahan perlengkapan perorangan milik Serma Rahma telah diambil oleh milisi. Akibat dari pertempuran jarak dekat, Serma Rahma gugur di tempat dan pengemudi mengalami luka di bagian pelipis dan dahi. Demikian
Mbak Dea. Pak Victor, dengan kondisi seperti itu, bagaimana saat ini keadaan psikologis dari teman-teman prajurit lain di sana? Tadi saya baru berbicara dengan prajurit kita yang ikut serta dalam serangan tersebut. Mereka sekarang dalam keadaan baik, moralnya sudah tinggi. Dan tadi saya bilang bahwa salam dari rakyat Indonesia bahwa kalian sangat dibanggakan oleh warga negara Indonesia bisa bertugas dan bisa selamat dari pertempuran tersebut. Ini sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian, apakah prajurit kita bisa membalas tembakan dari milisi tersebut, Pak Victor? Pada keadaan tadi, kita sebenarnya bisa melaksanakan tembakan untuk melawan milisi. Namun karena tadi anggota kita di bawah tekanan tembakan terus-menerus selama 30 menit, mereka tidak bisa mengeluarkan tembakan. Namun Malawi batalion APC-nya mengeluarkan tembakan kepada milisi tersebut. Jadi mereka bertindak sesuai SOP yang sudah dikeluarkan oleh PBB. Jadi FIB itu ditugaskan untuk mengatasi gangguan dan ancaman terhadap kompizeni kita yang bertugas di sana. Karena kompizeni kita bertugas untuk membangun infrastruktur sarana prasarana baik untuk Republik Kongo maupun untuk kepentingan PBB di sana. Jadi mereka hanya dipersenjatai senjata ringan. Demikian, Mbak. Mengenai hal tersebut, Kementerian Luar Negeri juga telah meminta Republik Demokratik Kongo untuk menyelidiki pelaku kasus ini. Apakah TNI sendiri sudah punya informasi terbaru mengenai hal ini, Pak? Tadi kami diperintahkan oleh Bapak Panglima, kami laporan kepada Bapak Panglima bahwa Bapak Panglima akan mengeluarkan perintah untuk memberangkatkan tim investigasi ke daerah misi setelah pandemi COVID selesai. Karena sampai saat ini pandemi COVID mencegah rotasi ataupun keluar masuk satuan ataupun tentara asing untuk masuk ke dalam misi area. TNI atau Tentara Nasional Indonesia ini rutin mengirim pasukan perdamaian ke negara-negara konflik. Kita tahu, kita membahas Republik Demokratik Kongo, ini kekayaan alam dari Kongo begitu melimpah, bahkan berujung pada konflik lokal antara pemberontak dengan pemerintahnya sendiri. Pendekatan seperti apa sih, Pak, yang dilakukan pasukan TNI di sana untuk bisa meredam potensi konflik itu? Jadi kalau kita melihat keberhasilan rapidly deployable batalion kita yang sudah sekarang yang kedua, mereka telah yang batalion A telah berhasil menurunkan 1.500 milisi dari beberapa faksi berdansa bersama dengan pendekatan to win the heart and the mind of the people. Dan mereka bisa berhasil mengumpulkan senjata pada tahun 2019 sebanyak 75 pucuk. Dan batalion RDB yang ada sekarang di Kongo, batalion RDB B, telah mampu mengumpulkan 43 pucuk senjata. Itu semua karena pendidikan dan latihan yang kita terapkan di PMP TNI. Baik, terima kasih. Tadi kami sudah bergabung, bersama kami ada Majen TNI Victor H. Simatupang, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan dan Perdamaian atau PMPP TNI, yang sudah menjelaskan bagaimana kronologis dan juga pendekatan apa saja yang dilakukan oleh TNI selama bertugas di daerah-daerah konflik. Terima kasih, Bapak.